saya akan lakukan jalur hukum dari mulai penemuan ini. Saya juga tidak terima bahwa kenapa kok dipendam di tanah saya. Apakah beras 1 ton itu rusak makanya dikubur, atau dikubur makanya rusak? Apakah menurut SOP kalian membolehkan seorang kurir memusnahkan barang yang bukan miliknya? Beras 1 ton itu adalah milik rakyat. Kalian tidak punya hak untuk memusnahkan apa yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Kondisi dunia saat ini belum stabil akibat virus COVID-19 yang membuat rakyat yang kurang mampu membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, sehingga Presiden Jokowi sebagai orang nomor 1 di negara ini mengambil langkah tegas untuk menyalurkan bantuan sosial pada masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan pada rakyat dan sebagai bentuk kepedulian pada rakyat. Namun sayang, kepedulian Presiden Jokowi pada rakyat tidak diindahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dengan sengaja mau menjatuhkan Presiden Jokowi. Contohnya saat ini publik dihebohkan dengan temuan beras bantuan sosial dari Presiden Jokowi di wilayah Depok, yang mana diketahui tindakan yang tidak beradab tersebut dilakukan oleh oknum JNE. Pertama, ditanamnya bansos di atas tanah saya. Kedua, dia pakai tanah saya 9 tahun sejak berdirinya JNE, tidak pernah bayar. Dan bayarnya diduga dengan oknum garnisun yang bernama adalah Siswanto. Baru dia akan menempuh jalur hukum ya? Pasti, saya akan lakukan jalur hukum dari mulai penemuan ini. Saya juga tidak terima bahwa kenapa kok dipendam di tanah saya. Terus juga dia tidak membayar selama 9 tahun, juga akan termasuk jalur hukum. Menanggapi viralnya tindakan yang dilakukan oleh kurirnya, pihak JNE pun secara resmi membuat klarifikasi melalui akun Twitternya. Dalam poin keempat, pihak JNE mengatakan terkait dengan pemberitaan temuan bantuan sosial di Depok tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui prosedur standar operasional dalam penanganan barang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Melihat klarifikasi JNE yang seakan-akan mau menyelamatkan oknum yang adalah kurirnya, seorang pemuda asal NTT pun buka suara, di mana pemuda tersebut menyampaikan bahwa jika terdapat kesepakatan antara dua belah pihak, maka seharusnya pihak JNE menunjukkan bukti kesepakatan tersebut pada rakyat, karena bansos tersebut adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Jujur, beta merasa aneh dengan klarifikasi dari pihak JNE yang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran terkait pemusnahan bansos di Depok. Dengan klarifikasi ini, muncul pertanyaan, apakah dengan merugikan negara dan merugikan rakyat tidak termasuk pelanggaran? Kalaupun mau mengatakan bahwa itu sudah berdasarkan SOP dalam penanganan barang rusak, terus yang bikin rusak itu siapa? Apakah ketika kalian terima dari presiden beras 1 ton itu sudah rusak? Atau karena kalian tidak kunjung menyalurkan pada rakyat makanya rusak? Jadi yang sebenarnya mana? Apakah beras 1 ton itu rusak makanya dikubur, atau dikubur makanya rusak? Beta coba ikuti alur klarifikasi kalian. Misalnya, beras atau bansos itu rusak makanya dikubur. Yang jadi pertanyaan, apakah menurut SOP kalian membolehkan seorang kurir memusnahkan barang yang bukan miliknya? Kalau boleh, maka tunjukkan bukti kesepakatan itu pada rakyat. Karena bansos itu dari uang rakyat dan untuk rakyat. Jadi tunjukkan bukti kesepakatan itu pada rakyat bahwa beras 1 ton itu boleh dimusnahkan. Tapi kalau kalian hanya mau mengatakan bahwa itu sudah berdasarkan kesepakatan namun tanpa bukti, maka jangan salahkan rakyat kalau rakyat menilai bahwa klarifikasi kalian itu bersifat penggiringan untuk menjatuhkan nama baik presiden. Lagian menurut beta, kalaupun beras itu rusak, kenapa juga harus dimusnahkan? Kan pemerintah punya program dalam pengembangan ITIK yang biasa disatukan dengan program ketahanan pangan. Jadi aneh kalau kalian mengatakan bahwa pemusnahan beras itu sudah berdasarkan hasil kesepakatan kalian dengan pihak istana. Jangankan 1 ton beras. Kalau beta kirim barang murah melalui jasa kalian, terus ada persyaratan yang mengatakan bahwa pemusnahan barang rusak akan diambil alih sepenuhnya oleh kalian, maka sudah pasti beta tidak setuju. Karena apa? Karena beta punya hak sepenuhnya atas apa yang beta punya. Terus ini beras 1 ton adalah hak milik rakyat. Terus kenapa kalian malah musnahkan?
Tugas kalian itu hanya sebagai distributor pengirim barang ke tempat tujuan, bukan malah bertugas sebagai pengambil hak untuk memusnahkan barang orang lain. Beras 1 ton itu adalah milik rakyat. Kalian tidak punya hak untuk memusnahkan apa yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Entah itu mau rusak atau tidak, kalian hanya bertugas untuk mengantarnya pada rakyat, bukan malah di tengah jalan kalian malah kubur. Jadi beta minta pada yang berwenang untuk mengambil sikap tegas untuk mengusut tuntas kasus ini sampai akar-akarnya. Karena ini bukan hanya merugikan negara tapi juga merugikan rakyat.